Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau ACMA Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ACMA Script 6 atau sering disingkat ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan ACMA Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ACMA International. Dalam ACMA Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi, interpolasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar ACMA Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js. Misalkan hello.js, server.js, run.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE, Integrated Development Environment, untuk JavaScript misalkan Atom, Visual Studio Code, Brackets, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode berikut. Kita buat sebuah file baru. Filenya ini diberi nama dengan hello.js. Enter. Setelah itu kita ketikkan titik log. Kalau sudah muncul, kita ketik log. Kalau dia sudah muncul lengkap seperti ini, langsung tekan tombol tab. Nah, biar lebih cepat. Buka kurung, tanda petik. Akhirnya dengan titik koma. Kemudian kita Ctrl S. Nah, pemberian nama file ini sesuai dengan yang Anda inginkan, misalnya hello.js. Untuk menjalankan program, kita jalankan terminal atau command prompt. Jika Anda bekerjakan dengan Windows, lalu tulis perintah sebagai berikut. Kita menggunakan terminal ini. Kita tulis perintahnya adalah node. Nama filenya hello.js. Kemudian kita tekan enter, maka muncul hello world. Dalam node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut, dapat dilihat di layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML. Dalam web browser, dokumen.write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Perintah dan blok kode program. Pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya menjadi sebagai berikut. Kita bisa hilangkan tanda titik koma. Kita simpan. Kemudian kita coba jalankan.
Dia tekan enter, dia tetap jadi seperti ini. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya sebagai berikut, kita tambahkan, kalau sudah muncul konsol seperti ini, langsung tekan tombol Tab untuk menghemat waktu pengetikan. Titik log, buka kurung, tulis selamat datang. Seperti ini. Oke, pada bagian akhir tidak perlu ada tanda titik koma. Kita Ctrl S, kemudian coba kita ketikkan node hello.js. Seperti ini. Muncul Hello World dan selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh. Kita ketikkan var A sama dengan 2 if buka kurung A sama dengan 2 maka seperti ini. Jika A bernilai 2 maka dia akan jalankan. Kita Ctrl S. Lihat perintah ini. Var bernilai A bernilai 2. Jika A bernilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Untuk bagian ini, kita jadikan komentar dulu supaya tidak terbaca. Maaf. Klik garis miring 2 kali. Oke, untuk menonaktifkan atau menjadikan dia sebagai komentar. Ctrl S. Nah, sekarang coba kita jalankan node hello.js. Enter. Maka akan muncul seperti ini. Pada kode di layar, perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapiti oleh blok program, yaitu tanda kurung kurawal. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, dua perintah tersebut akan diabaikan. Contoh misalkan ini, isi nilai A sama dengan 9. Ctrl S, saat dijalankan, supaya lebih cepat tekan saja anak panah atas supaya dia muncul langsung tanpa kita harus mengetiknya. Kita tekan enter, maka dia tidak menampilkan apa-apa. Kalau kita ganti ini jadi 2, Ctrl S. Kemudian di sini kalian tidak perlu ketik lagi node hello.js, tekan saja anak panah atas. Nah, nanti dia muncul lalu tekan enter. Seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya, kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar, kalau kita menggunakan tanda kita hapus ini, maka perintah ini akan dieksekusi. Kita tambahkan komentar dengan di depan script ini dengan garis miring 2 kali, maka akan menjadi komentar. Kalau komentar lebih dari satu baris, kita gunakan tanda slash bintang dan diakhiri di mana diakhiri misalkan di bagian sini dengan tanda bintang slash seperti ini. Ini komentar lebih dari satu baris. Komentar biasanya
tulis di atas atau di samping perintah tertentu. Misalkan sebagai berikut. Ini saya hapus dulu. Kalau ditulis di atas, berarti kita gunakan garis miring 2 kali. Contoh komentar 1. Atau bisa ditulis di sampingnya. Garis miring 2 kali. Seperti ini. Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Atau, sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Atau, berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buat sebuah file baru dengan nama var.js. Kemudian kita ketikkan skrip berikut. Perhatikan skrip di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi yang bernama fungsi f, buka kurung tutup kurung. Di dalam fungsi f ini kita menginisialisasi lokal variabel dengan nilai 200. Setelah itu kita memanggil untuk mencetak ke layar, memanggil variabel di dalam fungsi, yaitu global variabel yang ada di luar fungsi dan lokal variabel yang ada di dalam. Nah, di sini kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan skrip yang string dengan yang variabel. Untuk memanggil fungsi, kita tinggal mengetikkan perintah F, buka kurung, tutup kurung. Ctrl S, sekarang coba kita jalankan. Untuk menjalankannya, ketik node, nama file, var.js. Kita tekan enter. Nah, di sini ada kesalahan. Diperhatikan unexpected identifier local file 200 bagian sini. Kita cek kembali skripnya. Di sini bukan file tetapi var. Ctrl S. Coba kita jalankan kembali, tekan anak panah atas, tekan enter. Oke, selesai ya. Dia menampilkan hasil memanggil variabel di dalam fungsi global file nilainya 100. Global berarti dia bisa memanggil value variabel yang ada di luar fungsi, dan local var yaitu 200. Selanjutnya kita akan praktekkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Oke, kita
Ketikan. Oke, di sini tidak ada notif yang berwarna merah. Sekarang coba kita tes. Anak panah atas, enter. Oke, di sini memanggil variabel di luar fungsi. Global variabel nilainya 100. Sedangkan local var itu tidak bisa dipanggil. Dia error kan? Local var tidak bisa karena dia hanya bisa dipanggil di dalam fungsi. Di dalam fungsi ini saja. Oke, jadi coba kita matikan yang ini. Kita Ctrl S. Kita jalankan. Pada kode di atas, kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan local var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi karena variabel tersebut deklarasikan di luar fungsi, sedangkan local var hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan variabel. Kita buat sebuah file baru dengan nama var1.js. Setelah itu kita inisialisasi variabel-variabelnya. Perhatikan skrip di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel A sama dengan 100, variabel B sama dengan 200, dan mendeklarasikan C adalah merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai C sama dengan hasil penjumlahan dari value variabel A tambah value variabel B. Jadi nilai C sekarang berjumlah 300. Selanjutnya kita menampilkan ke layar di mana nilai variabel A tambah digabung dengan string tambah variabel B digabung dengan string sama dengan menghasilkan value dari variabel C. Sehingga saat dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Kita ketik. Kita simpan dulu. Kita tekan enter. 300. Seperti itu hasilnya. Selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci let. Kata kunci let merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ECMA script 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan let sama seperti var. Penulisannya let nama variabel titik koma, let nama variabel 1, nama variabel 2, dan seterusnya diakhiri tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci let. Seperti berikut. Let nama variabel sama dengan nilai awal, titik koma. Let nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya diakhiri tanda titik koma. Untuk memahami cara kerja dari kata var dan let, perhatikan kode berikut ini. Kita buat sebuah file baru dengan nama var2.js. Kemudian kita ketikkan code berikut ini. Setelah itu kita simpan, tekan Ctrl S, dan coba kita jalankan. Maka akan muncul seperti ini. Perhatikan skrip di layar. Pada blok pengulangan di atas, variabel i dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Bagian ini. Kata kunci var masih memperbolehkan variabel i untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat mengganti kata kunci var di atas dengan kata kunci let. Nah, ini menghasilkan 3. Nah, kalau kita ganti di sini dengan let, kita Ctrl S, kemudian kita jalankan lagi, maka dia hanya bisa menampilkan nilai i 0, 1, dan 2. Ini nilai i ya. Oke, saya Ctrl S, saya coba jalankan ulang. Oke, nilai i0, nilai i1, nilai i2. Sementara untuk yang terakhir, nilai i yang ada di luar blok perulangan, dia tidak akan menampilkan, sehingga muncul pesan error seperti ini.
Dengan mendeklarasikan variabel i menggunakan kata kunci let, maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar blok pengulangan. Oke, selanjutnya kita akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci, var, maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contoh, A sama dengan 100, titik koma, B sama dengan 200, titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Oke, kita buat contoh baru. Saya tutup ini. Kemudian saya buat satu terminal baru lagi. Kemudian saya klik di file. Saya kasih nama var3.js. Kemudian saya ketikkan perintah for buka kurung i sama dengan 0. Ini kita tidak perlu tuliskan var atau let lagi, langsung saja i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil 3. Nih, selesai, Ctrl S. Nah, kita jalankan node var3. Hasilnya seperti ini. Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan, karena untuk beberapa JavaScript runtime tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Berikut kita mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, const P sama dengan 3,14159265358793 diakhiri tanda titik koma. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti let, kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut ini. Hasilnya seperti ini. Oke, lihat di sini kita deklarasikan konstanta pi 3,14 sekian, radiusnya 5,0, luas dan keliling. Kita mendeklarasikan variabel luas dan keliling. Untuk menghitung luas lingkaran, luas sama dengan pi kali radius, atau pi r kuadrat. Menghitung keliling, keliling sama dengan 2 kali pi kali radius. Untuk menampilkan tinggal kita buat seperti ini. Saya Ctrl S, saya coba jalankan ulang. Oke, dia jadi seperti ini. Lebih dekat. Membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pekerjaan ini menggunakan modul readline scene. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Kita ketikkan perintah npm install readline scene. Oke, pastikan internetnya dalam keadaan aktif. Contoh penggunaan modul readline scene dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat sebuah file baru. Kita beri nama readline.js.
Kemudian kita ketikkan script. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Siapa nama Anda? Kita masukkan Eman. Kemudian kita tekan enter. Hai Eman, senang bisa berkenalan. Seperti ini. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan modul Redline Sync. Kita tutup ini dulu. Kita klik tambah tanda. Buat sebuah file baru. Redline1.js. Kemudian kita ketikkan script sebagai berikut. Coba kita jalankan. Masukkan nilai A 2, nilai B 3, maka hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul readline sync selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi parseInt atau parsefloat. Perhatikan script berikut ini. Kita tutup ini dulu. Terminal baru. Redline2.js. Kita ketikkan scriptnya. Sekarang coba kita jalankan. Masukkan bilangan bulat 123, bilangan real 123,456, koma tidak pakai titik. Enter. Hasilnya seperti ini.